Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Ibu Nike Anggraini SPD MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Judul calon skripsi: identifikasi pemanfaatan ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajavaline untuk menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih atau Ratus norvegicus jantan dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi. Disusun oleh Yuzadena Dwi Karcika Putri dengan NIM 06091181823068. Strata 1, Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, tahun ajaran 2021. Berikut ini struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. A. Judul: identifikasi pemanfaatan ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajavaline untuk menurunkan kadar kolesterol total pada tikus putih atau Ratus norvegicus jantan dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi. B. Oleh Yuzadena Dwi Karcika Putri. 2. Identitas artikel. A. Judul artikel pertama, obat tradisional. Judul artikel 2, karakterisasi tanaman jambu biji atau Psidium guajavaline di Desa Namoriam Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Judul artikel 3, uji efek ekstrak etanol daun jambu biji atau Psidium guajavaline terhadap kadar kolesterol total tikus Wistar atau Ratus norvegicus. B. Penulis pada artikel pertama I. Made Oka Adiparwata. Penulis pada artikel kedua Anissa Fadila, Sri Susanti, dan Tumiur Gultom. Penulis pada artikel ketiga Irianto Girik Alo, Pemsi Mona Wowor, dan Henok Awaloi. C. Jurnal artikel pertama, Jurnal Keperawatan Universitas Jambi, volume 4, nomor 3, tahun 2012, publish online tahun 2017. Jurnal artikel kedua, Proceeding Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya, volume 1, nomor 1, tahun 2018, publish online tahun 2019. Jurnal artikel ketiga, Jurnal E-Biomedik atau EBM, volume 1, nomor 1, tahun 2013, publish online tahun 2013. 3. Isi artikel. Artikel 1. A. Topik artikel. Manfaat obat tradisional dalam mengobati berbagai penyakit. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan, disertai dengan penjelasan dan pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Pada tabel ini terdapat 3 kolom tabel. Pada tabel kolom pertama, nomor. Tabel kolom kedua, informasi yang dapat dimanfaatkan, dan kolom ketiga, pemanfaatannya. 1. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Parwata tahun 2012. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan bahan dasar dalam obat tradisional. Informasi ini akan diletakkan di tinjauan pustaka bagian obat tradisional pada bab 2. 2. Obat tradisional merupakan salah satu warisan nenek moyang atau leluhur yang secara turun-temurun dipergunakan dalam proses mencegah, mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan penyakit, luka dan mental pada manusia atau hewan. Parwata tahun 2012. Pemanfaatannya,
Informasi ini menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu, obat tradisional telah digunakan dalam mengobati berbagai penyakit sehingga mendukung tinjauan pustaka bagian obat tradisional pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Nomor 1. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa banyak ramuan-ramuan obat tradisional yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa pengobatan herbal tidak memiliki efek samping. Pertanyaannya, apakah benar semua tanaman berkhasiat obat yang digunakan dalam obat herbal tidak memiliki efek samping? Selanjutnya, artikel 2. A. Topik artikel. Beragam manfaat tanaman jambu biji atau Psidium guajava L. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan, disertai dengan penjelasan dan juga pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Sama seperti artikel pertama, terdapat 3 kolom pada tabel ini. Pada kolom pertama, nomor, kolom kedua, informasi yang dapat dimanfaatkan, dan kolom 3, pemanfaatannya. Nomor 1, jambu biji atau Psidium guajava L merupakan tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Apabila dibudidayakan secara komersial, tanaman jambu biji dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Fadila dan kawan-kawan tahun 2018. Pemanfaatannya, informasi ini menambah wawasan mengenai manfaat lain tanaman jambu biji dalam meningkatkan pendapatan. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. 2. Tanaman jambu biji memiliki habitus berupa semak atau perdu dengan tinggi pohon dapat mencapai 9 meter. Nakason dan Paul tahun 1998. Informasi ini menjelaskan morfologi tumbuhan jambu biji sehingga mendukung tinjauan pustaka bagian jambu biji atau Psidium guajava L di bab 2. 3. Tanaman jambu biji memiliki batang muda berbentuk segi 4, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk gilik dengan warna coklat. Permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Bila kulitnya dikelupas akan terlihat bagian dalam batang yang berwarna hijau. Arah tumbuh batang tegak lurus dengan percabangan simpodial. Fadila dan kawan-kawan tahun 2018. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan morfologi tumbuhan jambu biji pada bagian batang, kulit batang, dan arah tumbuh batang sehingga mendukung tinjauan pustaka bagian jambu biji atau Psidium guajava L di bab 2. 4. Bunga jambu biji memiliki tipe benang sari polyandrous yang artinya benang sari saling bebas tidak berlekatan. Benang sari berwarna putih dengan kepala sari yang berwarna krim. Putik berwarna putih kehijauan dengan bentuk kepala putik yang bercuping atau lobet. Benang sari memiliki panjang antara 0,5 sampai 1,2 cm, sedangkan jumlah benang sari antara 180 sampai 600. Tipe perlekatan kepala sari terhadap tangkai sari bersifat basifik yang artinya perlekatan terhadap di bagian pangkal kepala sari. Kedudukan bakal buah pada jambu biji adalah inferior atau tenggelam dengan tipe presentasi bakal buah aksil. Ada keterkaitan antara diameter bunga dengan jumlah benang sari. Semakin besar diameter bunga, maka semakin banyak jumlah benang sarinya. Fadila dan kawan-kawan tahun 2018. Informasi ini menjelaskan morfologi tumbuhan jambu biji pada bagian bunga sehingga mendukung tinjauan pustaka bagian jambu biji atau Psidium guajava L di bab 2. 5. Buah jambu biji memiliki tipe buah tunggal dan termasuk buah beri atau buni, yaitu buah yang daging buahnya dapat dimakan. Buah jambu biji memiliki kulit buah yang tipis dan permukaannya halus sampai kasar. Fadila dan kawan-kawan tahun 2018.
Informasi ini menjelaskan morfologi tumbuhan jambu biji pada bagian buah, sehingga mendukung tinjauan pustaka bagian jambu biji atau Psidium guajavalin di bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa jambu biji ditanam hampir di seluruh wilayah Nusantara. Namun masyarakat Indonesia masih 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa jambu biji ditanam hampir di seluruh wilayah 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa jambu biji ditanam hampir di seluruh wilayah Nusantara. Namun masyarakat Indonesia masih sedikit yang menanam jambu biji secara intensif sehingga produksi jambu biji berkualitas rendah dan harganya pun menjadi rendah. Mengapa masyarakat masih sedikit yang menanam jambu biji secara intensif sementara telah mengetahui banyaknya manfaat yang diperoleh dari tanaman tersebut? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Selanjutnya artikel 3. A. Topik artikel, khasiat daun jambu biji atau Psidium guajavalin dalam menurunkan kadar kolesterol. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan, disertai penjelasan dan juga pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Nomor 1. Di alam Indonesia terdapat kurang lebih 30.000 jenis tanaman dari sekitar 40.000 jenis tanaman di dunia. Baru ditemukan 940 jenis diantaranya yang merupakan tanaman-tanaman berkhasiat obat yang diyakini oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit. Alo dan kawan-kawan tahun 2013. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahu bahwa Indonesia memiliki beragam jenis tanaman berkhasiat obat. Informasi ini mendukung tinjauan pustaka bagian obat tradisional pada bab 2. 2. Tanaman jambu biji atau Psidium guajavalin merupakan salah satu tanaman berkhasiat obat yang diyakini oleh masyarakat. Daun jambu biji biasanya digunakan untuk mengobati sariawan, luka, haid tidak lancar, sembelit, masuk angin, kanker, batuk, flu, dan demam berdarah. Bunganya berkhasiat untuk obat sakit kulit. Buahnya biasanya digunakan untuk mengobati kencing manis. Ranting mudanya biasanya digunakan untuk mengobati keputihan pada wanita, sedangkan akarnya digunakan untuk pengobatan disentri. Selain itu, daun jambu biji biasanya dipakai untuk mengobati diare dengan dikunyah daunnya yang sebelumnya telah dibersihkan. Alo dan kawan-kawan tahun 2013. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan manfaat daun jambu biji dalam kesehatan sehingga mendukung latar belakang di bab 1. 3. Penggunaan tumbuhan berkhasiat obat secara umum lebih aman daripada penggunaan obat sintetik karena memiliki efek samping yang relatif sedikit jika digunakan secara tepat, yang meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, tanpa penyalahgunaan dan ketepatan pemilihan untuk indikasi tertentu. Alo dan kawan-kawan tahun 2013. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahu bahwa tumbuhan berkhasiat obat lebih efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Informasi ini akan diletakkan pada tinjauan pustaka bagian obat tradisional di bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Di Indonesia secara turun-temurun tanaman jambu biji digunakan dalam mengobati berbagai macam penyakit, salah satunya diare. Bagaimana para leluhur dapat mengetahui bahwa tanaman jambu biji termasuk tumbuhan berkhasiat obat? 4. Bibliografi. Pada artikel pertama, Parwata IMOA tahun 2012, judul Obat Tradisional,
Jurnal Keperawatan Universitas Jambi volume 4 nomor 3 tahun 2012, publish online tahun 2017. Pada artikel kedua, Fadila A dan kawan-kawan tahun 2018, judul Karakterisasi tanaman jambu biji atau Psidium guajava L di Desa Namuriam, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jurnal Proceeding Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya, volume 1 nomor 1 tahun 2018, publish online tahun 2019. Pada artikel ketiga, Aloi dan kawan-kawan tahun 2013, judul Uji efek etanol daun jambu biji atau Psidium guajava Lin terhadap kadar kolesterol total tikus Wistar atau Ratus norvegicus. Jurnal E-Biomedik atau EBM, volume 1, nomor 1 tahun 2013, publish online tahun 2013. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kalimat maupun tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.